untuk pelaksanaan PI hari ini bersama Pak Hairil. Mungkin nggak besok bersama Bu Rofi tentang mengkomunikasikan visi penggerak dan misi sekolah. Assalamualaikum Pak Hairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar pada pagi ini? Alhamdulillah Pak Indri sehat. Ya, baik. Tak terasa kita sudah tidak ketemu selama 1 bulan ya. Iya Pak Indri. Ya, ketemu lagi di sini dalam pendampingan kali ini, di mana fokus kita dalam minggu ini adalah bagaimana refleksi diri pimpinan belajar, kemudian refleksi perubahan diri terkait pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Hairil modul 1.1, kemudian modul 1.2 dan modul 1.3. Kemudian bagaimana merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi terkait dengan nanti diskusi yang akan dilakukan Pak Hairil beserta dengan stakeholder di Esmada di sini ya, tentang visi dan prakarsa perubahan. Sudah siap Pak ya? Sudah kami siap Pak. Sudah disiapkan dokumennya ya? Sudah Pak, sudah. Si daftar hadir ya? Sudah Pak, daftar hadir sudah. Baik, saya tahu itu Pak Hairil selangkah lebih maju. Terima kasih Pak. Iya. Baik Pak Hairil, ya. Bisa diceritakan dalam 3 jam ke depan kita ya, bagaimana proses pembelajaran daring yang sudah selama ini lakukan Pak Hairil dalam belajar LMS, bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah Pak, dengan proses daring saya mencoba mengatur waktu juga, karena di lain waktu juga itu harus diisi dengan pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran daring tetap kami lakukan, dan juga secara tatap muka juga dengan teman-teman JGP, saling koordinasi Bapak, komunikasi juga berkaitan dengan pembelajaran daring dari modul 1.1 sampai 1.4 ini. Iya Pak. Kemudian bagaimana capaian yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? Yang pertama Bapak, karena kami berempat ini kedatangan kepala sekolah yang baru. Jadi langkah pertama adalah bulan Desember tepatnya, itu kami melakukan komunikasi lagi, koordinasi lagi dengan kepala sekolah yang baru. Kemudian untuk pencapaian modul 1.1 sampai 1.4 yang kami sudah terima Bapak, kami sudah menerapkan yang pertama refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun, kemudian membuat anak juga nyaman, kemudian juga merdeka. Kami mencoba pembelajaran yang menggunakan praktikum di kelas Bapak, jadi anak-anak tahu langsung fakta ketika ada praktikum itu. Kemudian kami juga membuat keyakinan kelas yang kami dulu pernah buat di saya selaku wali kelas. Awalnya kami sudah buat tetapi belum sempurna. Kami menyempurnakan kembali keyakinan kelas saya sendiri Pak, saya sebagai wali kelas, yaitu kelas 10-4. Ada beberapa keyakinan kelas, kemudian juga ada metode yang saya rasa sosial kultural politik di Sumeneb bisa diterapkan dalam membuat keyakinan kelas ini Pak, yaitu kami mencoba filosofi Acela Sotra. Oh gitu ya. Ya. Baik, sudah jadi mencoba mengkolaborasi pemahaman dari KHD dengan menuntunnya, ya. Kemudian yang memerdekakan bagaimana, yang menghambat pada anak bagaimana, kemudian sudah mencoba membuat bagaimana pembelajaran yang menggunakan praktek ya. Kemudian bagaimana pembelajaran yang juga sangat erat kaitannya dengan sosial kultural terutama di masyarakat Sumeneb itu ya. Betul Pak, betul. Baik Pak Hairil ya. Kemudian apa hal baik yang akan Pak Hairil gali kemudian, dan hal yang perlu diperbaiki sebagai penguatan itu Pak? Untuk
potensi yang harus saya gali adalah tentu memang ini melakukan kolaborasi lagi Pak. Kemudian untuk ini harapannya adalah untuk kebutuhan anak itu sendiri dengan memberikan kebebasan dan kemerdekaan tentang proyek yang akan kami laksanakan 1 bulan ke depan ini Pak, semester 2. Saya sendiri kebetulan adalah koordinator proyek pengolahan sampah. Jadi kami harus membuat modul proyek lagi Bapak. Ini yang perlu kami gali lagi, pengalaman proyek yang di semester 1 dijadikan pembelajaran refleksi bagi saya pribadi untuk diterapkan di semester kedua. Penerapan budaya positif Bapak. Nah kebetulan kami juga tim tatip, saya sendiri tim tatip. Nah ini yang juga kami koordinasikan dengan CGP Angkatan 5 Bapak yang sudah jadi guru penggerak ini, untuk membuat keyakinan kelas yang belum dibuat Bapak. Ini kemarin hanya saya beberapa kelas yang CGP yang melakukan membuat keyakinan kelas itu Pak. Jadi untuk selanjutnya untuk kelas-kelas yang lain kami mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini harapannya adalah ada keyakinan sekolah Pak. Jadi keyakinan kelas yang ada nanti menjadi keyakinan sekolah. Ya. Baik Pak Hairil, sangat luar biasa sekali ya. Saya lihat di jurnal penilaian Pak Hairil mengisi seperti itu ya, sangat luar biasa sekali ya. Baik Pak Hairil, bagaimana Pak Hairil merefleksikan diri tentang lingkungan belajar di sekolah? Bisa diceritakan Pak? Kami mencoba menuntun keberpihakan pada murid Pak dalam pembelajaran, yang harapannya nanti anak itu mendapatkan kemerdekaannya sehingga kebahagiaan dunia dan akhiratnya bisa tercapai Bapak. Tentu ini juga mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan program pemberdayaan siswa Pak yang ya alhamdulillah Bapak, kami berempat CGP Angkatan 7 mencoba mengkomunikasikan kemudian kolaborasi tentang pembelajaran yang kami sudah dapat tentang bagaimana menciptakan budaya lingkungan sekolah yang baik Bapak. Tentu ini juga kami juga karena kepala sekolah yang baru mutasi, baru dipindah ke sini Pak. Kami coba mengkomunikasikan kembali program-program yang kami pernah usulkan kepada kepala sekolah yang lama. Tentu ini juga menjadi tantangan bagi kami Pak, karena kami harus mengulang lagi dari awal, memberikan persepsi tentang program-program yang kami jalankan kepada Bapak Kepala Sekolah. Adakah tantangan pada saat pelaksanaan? Tantangannya Pak, ketika kami mencoba berbagi ilmu, berbagi pengetahuan praktik baik, itu ada sebagian yang terutamanya itu tentang budaya positif Bapak, tentang keyakinan kelas bahwa bentuk-bentuk hukuman yang memang sudah mengakar dari dulu Pak, bahwa itu selalu ada di sekolah. Kami mencoba memberikan persepsi yang berbeda bahwa hal itu tidak boleh Bapak, harus dirubah Bapak. Ini juga tantangan bagi saya juga ketika menyadarkan, memberikan persepsi kepada teman-teman guru agar hal-hal tersebut harus dirubah, gitu Pak. Tapi memang kami ini juga butuh waktu untuk menerapkan juga Pak. Kemarin dari hasil diseminasi ternyata tanggapannya teman-teman itu Bapak, ini ilmu baru dan mereka itu merasa sudah salah melakukan bentuk hukuman itu Bapak. Jadi ini alhamdulillah dengan adanya diseminasi dan sosialisasi itu sedikit terbuka pikiran Bapak Ibu guru yang ikut sosialisasi itu Pak, biar nanti ke depannya kita harus
membuat program dan kelanjutan program keyakinan kelas dan budaya positif ini harus diterapkan dan dengan membentuk tim restitusi, Pak. Oh, gitu. Jadi sudah ada rencana ya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan membentuk tim restitusi. Ya. Melalui diseminasi itu sudah merupakan salah satu kegiatan yang lebih mengarah secara tidak langsung ada penyadaran, pencerahan dari Betul, Pak. bahwa itu sesuatu yang salah dan harus diubah. Ya. Kemudian rencana ke depan yang lebih spesifik bisa diceritakan tentang kegiatan refleksi diri di lingkungan belajar sekolah. Kami CGP Angkatan 7, Pak, berkolaborasi saling menularkan ilmu dengan beberapa guru yang ada, Pak. Kemudian bagaimana nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dengan kegiatan pemberdayaan murid, Pak. Iya. Dengan salah satunya adalah kami akan membentuk kader lingkungan, Pak. Oke. Baik, sudah banyak sekali hal-hal positif yang berdampak baik dari Pak Eren. Juga sekali ya, mudah-mudahan terus bisa dilakukan. Oke, Pak Eren, bagaimana bisa diceritakan bagaimana refleksi diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 selama ini yang ditetapkan di kelas? Alhamdulillah, Pak, setelah saya mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3, kami dengan murid melakukan pembelajaran yang menuntun dan berpihak dengan model pembelajaran di luar kelas, Bapak. Dengan kami dengan anak-anak itu mencoba membuat beberapa kelompok. Kemudian dari beberapa kelompok itu saya bagikan LK atau modul ajar, Bapak, sehingga anak itu mencoba mengerjakan dengan versi mereka. Kemudian dari nilai-nilai dan peran guru penggerak, kami dan murid mencoba kolaborasi. Kemudian ada juga proses mandiri anak-anak mengerjakan, kemudian ada juga inovasi, dan tentu ini juga ada refleksi dalam pembelajaran setelah pembelajaran itu selesai, Bapak. Kemudian berkaitan dengan visi prakarsa perubahan, Bapak, yang di kelas, ternyata anak itu merasa senang, Bapak, ketika dia mengerjakan sendiri, kemudian jawabannya benar, dan anak itu sudah bisa mempertanggungjawabkan jawaban itu, Pak, dengan cara mereka melakukan mandiri, mengerjakan sendiri. Tetapi perlu memang saya selaku guru tetap menuntun, Bapak, mengarahkan kepada anak bagaimana cara mengerjakan yang baik, itu, Pak. Baik, Pak Eril, sudah banyak hal positif yang sudah merupakan refleksi dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang sudah Pak Eril sampaikan di atas. Bagaimana perasaan Pak Eril sudah melihat refleksi anak senang dan bahagia itu? Ya, ketika saya melihat respon anak-anak, Pak, ketika mereka menemukan jawaban sendiri dan mereka itu merasa bahagia dan bisa mempertanggungjawabkan, tentu ini juga selaras dengan nilai keyakinan yang kami buat, Bapak, bersama murid. Saya merasa puas dan lega ketika melihat siswa dia sudah mengerjakan sendiri, mandiri, dan bisa mempertanggungjawabkannya, Pak. Oke, luar biasa. Semoga itu dapat ditingkatkan ke depannya terus ya, secara terus sampai menemukan tercapai cita-cita bagaimana mencetak profil pelajar. Ya. Oke, Pak Eril, bagaimana rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah Semada? Kami, Pak,
selama selesai proyek P5 di semester pertama, kemudian kami mencoba melakukan komunikasi juga, kemudian membuat program bersama-sama, membuat tim Adiwiyata dari penanggung jawab sampai tim di bawah Pak. Kemudian kami mencoba membuat grup WA di sekolah kami, komunitas Adiwiyata Semada. Dan yang perlu juga pengalaman yang saya pernah alami yaitu di sekolah sebelumnya yang notabene adalah sekolah Adiwiyata, ini juga menjadi pengalaman saya Pak. Kemudian juga komunitas yang ada di luar sekolah juga, ini menjadi pengalaman saya di program Kotaku dalam pemberdayaan masyarakat Bapak. Kemudian juga selaku tim tatib saya Pak, setelah kami melakukan diseminasi tentang budaya positif dan juga pesertanya salah satunya adalah GP5, kami akan membuat komunitas khusus tim restitusi Pak, yang akan kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti Pak. Oke, terkait dengan rencana komunitas praktisi gimana Pak? Bisa diceritakan? Jadi kami sudah komunikasi Bapak dengan beberapa guru, kemudian juga sudah mengutarakan maksud saya ke Bapak Kepala Sekolah bahwa tidak hanya berhenti di tim tatib, tapi juga harus ada tim restitusi sehingga komunitas ini terbangun Bapak. Dan ini mendukung kebutuhan murid itu sendiri Bapak. Jadi komunitas praktisi itu lebih mengarah kepada pembuatan aktif institusi yang bagaimana yang berpihak pada kebutuhan Murid. Adakah tapi sudah tertutup atau gimana? Belum Pak, yang restitusi belum. Kami sudah, tapi ada komunikasi awal Bapak. Jadi kami akan membuat komunitas restitusi bersama dengan GP5 yang sudah selesai pendidikan ini Pak. Untuk komunitas praktisnya, komunitas praktis ini itu nanti rencana kegiatan yang akan dibentuk, dikembangkan itu bentuknya seperti apa? Jadi tentu kami membuat program schedule jadwal Pak. Langkah pertama adalah kami mulai dari kelas, yaitu membuat keyakinan kelas dulu. Dari kelas 10 sampai kelas 12 Bapak, kemudian kami akan padukan dari keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah. Dan tentu nanti membuat buku restitusi tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat bersama-sama Bapak. Kemudian nanti dari tim restitusi ini akan tentu saling koordinasi dengan tim tatib. Baik ya, karena luas sekali ya. Baik Pak Iren, dalam membentuk sebuah komunitas praktis pasti ada tantangan. Iya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, bagaimana strategi dan rencana ke depannya terhadap komunitas praktis itu. Kemudian apa hal yang menarik ya pada saat akan membentuk komunitas praktis? Bisa dijelaskan? Ya, strategi yang saya lakukan bersama dengan tim CGP yang lain Pak, kami komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan GP penggerak angkatan 5, kemudian juga guru-guru yang memiliki visi yang sama tentang komunitas praktisi yang akan kami buat Bapak. Tentu dalam prosesnya ini tantangannya dan hal-hal yang menarik itu saling menyertai Pak. Misalnya menyamakan visi dulu, bagaimana komunitas praktisi yang akan dibuat ini berjalan dengan baik dan yang berpihak pada murid Bapak. Kemudian ini tantangan dan sesuatu yang menarik bagi saya adalah ketika persepsi tentang budaya positif waktu diseminasi kemarin Pak dalam bentuk sosialisasi itu masih ditemukan
pemahaman-pemahaman dari teman-teman guru yang ingin bergabung di komunitas praktisi itu, bentuk-bentuk hukuman, bentuk-bentuk penghargaan itu Pak, ini hal-hal yang menarik menurut saya Pak, ketika ini masih tertanam persepsi yang lama tentang bagaimana mendisiplinkan anak. Nah ini kalau menurut saya kan dari pembelajaran ini budaya positif kan tidak seperti itu Pak. Kemudian adakah strategi yang perlu dispesifikkan untuk terbentuknya segera terbentuknya kooperatif? Tentu ini butuh dukungan dari kepala sekolah Bapak. Kemudian tentu juga SK dalam kepengurusan itu Pak, itu harus butuh juga. Kemudian tentu ini juga segera menyegerakan dengan wali kelas tentunya, karena wali kelas yang tahu ngerti tentang bagaimana kebutuhan murid di kelasnya Pak. Jadi nanti keyakinan kelas apa yang akan diperoleh dari wali kelas yang kami coba akan dukung masukkan ke dalam komunitas praktis itu menjadi tim komunitas, sehingga saling kolaborasi dengan teman-teman CGP Angkatan 7 dan GP Angkatan 5 untuk membuat program dan schedule jadwal yang selama 1 tahun ini Pak. Oke, baik, luar biasa. Sudah banyak ungkap tentang bagaimana membangun komunitas yang akan segera dilakukan ya, merintis ya. Ini tantangannya sangat banyak sekali. Tadi sudah diungkap bagaimana strateginya, tentunya dengan pertama koordinasi dengan kepala sekolah, sosialisasi, kemudian mengajak orang-orang yang sevisioner. Ya, tentunya dengan ada di TGP yang baru dan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sumeneb, yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 2 Sumeneb, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Sumeneb. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 2 Sumeneb dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Bapak Ibu, puji syukur dari Allah SWT di mana pada pagi menjelang siang ini masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di tempat yang insya Allah barokah ini untuk mengkomunikasikan visi guru penggerak dengan visi sekolah. Jadi kita menselaraskan bagaimana visi diri guru penggerak dengan visi sekolah untuk mendapatkan formula bagaimana sih terkait jadi bagaimana terkait dengan program-program yang sudah diimplementasikan dan ada kaitannya dan terkait atau selaras dengan visi guru penggerak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa SMA Negeri 2 Sumeneb bisa menghasilkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase E kalau ada salah ya, fase E untuk tingkat SMA. Jadi harapan apa, cita-cita apa yang besar terkait dengan
anak didik kita pasca nanti selesai menuntaskan fase E, ini yang tujuan dari kita sebenarnya. Baik, untuk demikian waktu nanti sepenuhnya akan dipandu dalam diskusi ini dalam topik atau tema mengkomunikasikan visi guru penggerak dengan visi sekolah, langsung di-handle oleh Pak Bagus Muhammad Khairil Anwar selaku DPP di Angkatan 7 ini. Dipersilakan Bapak Ibu yang berbahagia. Itulah tadi pemaparan dan diskusi kita pada pagi menjelang siang ini, di mana ada beberapa kesepakatan, beberapa poin-poin yang dapat kami sebagai kesimpulan atau penguatan di sini. Yang pertama, sudah dimunculkan beberapa ide perubahan bahwa untuk mengubah visi sebagai acuan bahwa visi sekolah itu bukan hal yang sakral, sehingga dari tahun pertama masuk misalnya sebagai PNS sampai sekarang belum diubah sama sekali, padahal kita di zaman dan di tempat yang sudah memasuki di sini generasinya generasi melek teknologi. Jadi ini perlu penyesuaian. Betul tadi disampaikan Pak Puji sudah menghasilkan. Jadi kalau boleh visi itu harus mudah diingat. Ya, setuju sekali. Baik, untuk mengubah hal tersebut membutuhkan waktu yang dan tempat momentum yang pas. Walaupun kata Pak Sukarman tadi mengisyaratkan kan tidak harus mengubah, tapi kalau ide gagasan dari Bapak sebagai stakeholder di Semada sini sangat kuat untuk mengadakan perubahan tersebut, bukan hal mustahil untuk berubah ke arah yang lebih baik. Coca-Cola saja, ya, dari awal sampai sekarang itu logonya berubah dengan visi yang semakin visioner. Kemudian dari program-program dari visi kemudian diberikan menjadi misi, kemudian diberikan lagi menjadi program-program yang nantinya dihasilkan, semoga lebih mengakomodir kebutuhan siswa. Ini harapannya. Ini tadi tidak dimunculkan, ya. Jadi harapannya demikian. Jadi kemudian dari beberapa pandangan dan positif yang tidak lengkap tadi, ya, ada beberapa bagian dapat saya identifikasikan bahwa dari dua pandangan usul dari Pak Budi dan Pak Somsi tadi dapat diidentifikasi sebagai lebih mengarah ke bagaimana program yang mengarah pada akhlak mulia. Untuk yang lainnya masih belum muncul. Mudah-mudahan ke depan akan lebih dieksplor bagaimana program-program misi yang lebih mengakomodir kebutuhan siswa. Demikian itu saja untuk diskusi pada hari ini. Ini sudah waktunya saya itu harus ke sesi kelas sekolah lain sebenarnya. Ya, karena sesuatu hal tadi molor waktunya, kemudian kendala teknis ya, sampai sekarang masih ada di sini. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 2 Sumeneb dengan calon guru penggeraknya atas nama Bapak RB Muhammad Khairil Anwar.
Dan acara terakhir adalah acara penutup, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan atau dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haji Fujianto MPD. Kepada beliau dipersilakan. Amin. Baik Pak Hairil, tak terasa kita sudah ada di ujung waktu pendampingan, di mana sudah banyak hal-hal positif yang sudah kita gali dari Pak Hairil, atas dan terima kasih sudah berbagi di sini. Namun demikian bisa diungkapkan kembali bagaimana refleksi pendampingan Pak Kasasi. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas pendampingan individu ini. Dengan adanya pendampingan ini, Bapak sudah mengarahkan bimbingan, kemudian membantu saya mendapatkan ilmu baru, bagaimana mengkomunikasikan dan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan kepada teman-teman tadi, Bapak. Ada seni dalam menyampaikan visi, sehingga teman-teman bisa mudah menerima visi prakarsa yang saya ajukan, Bapak. Walaupun memang ada beberapa masukan dari teman-teman tentang harapan-harapan dan mimpi Bapak Ibu tadi tentang murid-murid yang akan diimpikan itu seperti apa, Bapak. Nah, ini yang juga kami akan memformulasikan harapan dan mimpi Bapak Ibu tadi kepada prakarsa perubahan yang sudah saya buat sebelumnya, Bapak. Kemudian tentu tadi juga Bapak Kepala Sekolah sangat apresiatif tentang bahwa diskusi ini, hasil diskusi ini akan menjadi masukan untuk visi sekolah yang akan datang, Bapak. Jadi visi yang kami buat memang sudah selaras dengan visi sekolah, Bapak. Cuma memang ada penguatan tentang prakarsa perubahan yang saya usulkan dengan teman-teman tadi, Bapak. Baik, ada di situ. Terima kasih kembali yang diucapkan Pak Hairil atas refleksinya. Dari refleksi tersebut pasti ada sesuatu yang akan dan perlu diperbaiki untuk pendampingan ke depan. Ada? Alhamdulillah Bapak, ya kalau menurut saya karena tadi hujan, Bapak, tadi agak molor sedikit, juga teman-teman juga masuknya ke dalam presentasi dan diskusi juga agak molor. Ini juga akhirnya schedule jadwal agak molor sedikit, sehingga ini juga perlu kami menyesuaikan waktu saya melakukan pembelajaran di kelas. Baik Pak Hairil, terima kasih atas atensinya dan apresiasinya. Saya ingatkan nanti Pak Hairil bisa mendownload di LMS ya, untuk kuesioner umpan balik yang nanti diberikan kepada 5 teman sejabat, 5 siswa, kemudian 1 kepala sekolah. Dan di sana nanti Pak Hairil disebarkan dan diminta kembali kalau perlu didiskusikan bersama, kemudian diselaraskan dengan direfleksikan dengan pemikiran dan umpan balik dari Pak Hairil yang pernah sudah dibuat. Kemudian jangan lupa untuk mengisi lembar asesmen mandiri di LMS juga, Pak ya. Iya Pak. Nanti jangan lupa buat refleksi secara tertulis ya. Refleksi secara umpan baliknya ya, dari responden dan kemudian dari hasil asesmen mandirinya. Berarti digabung, Pak. Digabung, oke. Terima kasih Pak Hairil bisa membersamai kami dalam kegiatan pendampingan ini ya. Terima kasih banyak. Oke. Sampai di sini dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.